Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 1 Negara atas kehadirannya untuk membantu CGP atas nama Ibu Niputu Eva Wahyunyasi untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang telah beliau buat dalam rangka melengkapi tugas sebagai seorang CGP. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Adapun tujuan dari diskusi kita pada hari ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun susunan acara pada kegiatan ini, yang pertama adalah sambutan dan juga pengantar, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum saya lanjutkan ke acara berikutnya, mari kita dengar dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Untuk Bapak, waktu saya persilakan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek, kemudian yang saya hormati Ibu CGP, Ibu guru SMA dan tata usaha yang saya hormati. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi tentang visi dan prakarsa daripada sekolah kita ke depan. Dan harapan kami pada Bapak dan Ibu, bagaimana acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tentunya diharapkan di dalam berdiskusi ini adalah kita profesional dan intelektual. Di dalam artian kalau bisa ada debat sedikit, artinya biar ada perlawanan, meskipun di kita itu pada prinsipnya pada akhirnya tetap kita adalah bersatu. Itu dalam prinsip berdiskusi tentu ada perbedaan pendapat. Nah itu sebatas pendapat. Nanti harapkan nanti dalam diskusi visi dan prakarsa ini, nah supaya suasananya lebih hidup gitu, artinya nanti Ibu dan peserta yang lainnya bisa nanti memberikan masukan-masukan dan tanggapan-tanggapan terkait dengan visi dan harapan prakarsa ke depan sekolah kita. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik Jadi dan dia juga mengucapkan terima kasih karena salah satu guru kita sudah ada lolos dari Bu Eva menjadi di CGP. Jadi mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan sampai pada tujuan. Jadi yang tidak banyak memberikan arahan itu yang akhiri dengan para Santi. Santi. Waktu dia kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Untuk kegiatan berikutnya, saya akan memberikan waktu kepada Ibu Putu Eva untuk membantu jalannya diskusi. Kepada Bu Eva, dipersilakan. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Tuan Jisiwo selaku Waka
kurikulum yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dalam kesempatan kali ini, Ibu pengajar praktek, Ibu Lurkadayanti Wulandari yang berkesempatan hadir pada kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, kemudian Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir untuk menghadiri kegiatan diskusi hari ini. Baik, kita lihat di sini, mohon izin saya turun Ibu. Baik, kita diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini. Saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kepada Bapak Wijaya. Bisa minta tolong untuk berada di presenter nih, ini di laptop ditampilkan. Jadi bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini, yakni pada hari Kamis 13 Juli 2023. Tujuan dari diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi susunan acara, kami mulai dari susunan acara, yakni pengantar tujuan diskusi tadi sudah disampaikan Ibu pengajar praktik, kemudian perumusan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Adapun tujuan diskusi pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua adalah melalui diskusi hari ini peserta didik dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid yang dengan tepat. Kemudian melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Jadi ada 3 tujuan, mudah-mudahan dapat tercapai pada pagi hari ini Bapak Ibu ya, mohon bantuannya. Kemudian ice breaking, jadi kita lakukan ice breaking dulu ya, biar nggak tegang gitu ya, nonton video. Ini ada sebuah video yang ada kaitannya dengan visi. Jadi sebelum lanjut ya, jadi Bapak Ibu guru gitu. Jadi visi itu adalah ibarat, kalau kita bisa diibaratkan visi itu adalah bintang penerang. Jadi visi itu kalau kita bisa ibaratkan, visi itu adalah bintang penerang dari segala tujuan pendidikan yang kita inikan ya, kita rumuskan gitu. Jadi bintang ini adalah tujuan bersama. Silakan Bapak Ibu menonton video ini. Sebentar kita akan cermati kira-kira apa makna dari video ini. Ini Bernard ya, dia pakai kaca, siap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Jadi yang dituju itu adalah gunung es. Bagaimana dia
dia bisa pergi ke gunung es ini. Dan dia mencoba untuk mewujudkan. Ini sedang mencoba untuk mendaki. Balunnya hilang satu. Jadi dia mencoba mencari cara gimana caranya biar bisa naik. Ya ternyata jatuh. Tapi dia menyadari ada sesuatu dalam dirinya. Nah, ini kukunya ya dipakai naik. Jangan sampai di puncak ya. Ya, endingnya cukup mengagetkan ya. Oke, saya stop dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk perumusan kalimat rumpang, kira-kira apa makna dari video tadi? Kalau kita hubungkan dengan visi ya, jadi ini kan koneksinya itu bagaimana? Ayo monggo Bapak Ibu. Ya, Bunda. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Melihat video yang tadi itu si Bernard itu dapat disimpulkan dia kan punya cita-cita ya. Jadi yang pertama kali dilihat dari video itu dia mengambil pas, kemudian melihat keluar ingin mencapai gunung es itu. Jadi setiap individu itu pasti punya cita-cita gitu. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu jadi diperlukan adanya suatu keinginan dan kerja keras ya. Kemudian diperlukan juga tindakan untuk mencapai cita-cita itu. Gitu. Jadi di sini dia si Bernard itu sudah berusaha beberapa kali, jadi dia sudah kerja keras untuk mencapai gunung es itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bida. Barangkali ada yang lain mungkin menambahkan. Ya, Bu Anim. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Jika kita tonton video tadi, sama-sama kita bisa lihat bahwa si Bernard ini punya tujuan yang ingin dicapai, yaitu si gunung esnya. Dari awal kita bisa lihat bahwa dia melakukan persiapan. Di persiapan untuk mencapai tujuannya pun dia menemukan tantangannya, karena dia mengambil tasnya itu agak tinggi, jadi dia berusaha untuk mengambil, dia terjatuh pada saat baru persiapan gitu. Kemudian pada saat melaksanakan untuk mencapai tujuannya si gunung es ini, awalnya dia pakai cara dengan kalungnya ya. Kemudian karena dia mendapatkan hambatan, kalungnya hilang, ibaratkan hambatan, dia melakukan inovasi mungkin. Gimana nih cara untuk mencapai tujuan itu? Gitu. Ternyata dia pakai kukunya. Nah, ternyata setelah kita lihat, setelah dia pakai kuku itu, dia mulai udah bisa beradaptasi dengan tantangan tersebut dan dia bisa naik. Cuman kalau kita lihat tadi di tengah-tengah, mungkin dia agak sombong ya kalau menurut saya ya. Karena dia tadi agak ada menari-nari gitu. Karena itu dia terperosok lagi ke bawah. Cuma dia tidak berhenti di sana karena dia ingin mencapai tujuan di puncak, maka dia tetap berusaha sampai ke puncaknya gitu. Itu yang bisa kita amati. Wah, luar biasa sekali ya Ibu guru, semuanya pemikirannya udah
mau terkoneksi. Nah, ini tujuannya Ice Breaking ini. Kita akan mengkoneksikan video yang tadi dengan apa kegiatan yang kita lakukan, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Berikutnya kita akan mulai merumuskan kalimat rumpang. Jadi bisa dilihat di sini. Saya akan bagikan kalimat rumpangnya. Mohon izin bisa di passed back untuk ke kawan-kawan yang lainnya. Bu Aini, terima kasih. Jadi ada kalimat-kalimat rumpang. Barangkali Bu Haji juga ikut bermain, ya. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan saja. Jadi kalimat rumpangnya ini nanti ibu-ibu tuliskan apa kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi ini impian ya, impian kita untuk murid kita. Ini impian. Jadi mulai kita visi itu kan jauh sekali ke depan. Jadi untuk mencapai visi ini kan impiannya kita bagaimana mobil. Ya, jadi saya akan berikan post-it. Nanti ibu-ibu tuliskan di sini, bapak ibu tulis di sini. Nanti ditempelkan sesuai dengan nomor yang sudah saya berikan di sini. Nanti ditempel ya. Satu pertanyaan, satu post-it ya. Satu pertanyaan, satu pertanyaan kasih nomor, nanti boleh kasih nama juga. Nanti ditempel di per nomor bagian, di per soal nanti beda-beda. Beda-beda post-it, satu soal, satu post-it. Silakan Bapak Ibu bisa menulis, kalau sudah selesai bisa ditempel ke depan. Nanti kita akan menyimpulkan kira-kira murid impian Bapak Ibu seperti apa. Jadi yang pertama adalah kita memimpikan murid yang cukup satu kata, dua kata aja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah terlalu panjang. Yang kedua, kita percaya murid itu adalah apa gitu ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Barangkali di sekolah kita mengutamakan keberpihakan kepada murid atau apa gitu. Jadi silakan Bapak Ibu mendeskripsikan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi ini impiannya, bukan dalam keadaan sekarang. Jadi ini impiannya nanti, gitu, murid yang di sekolah kita ini sadar betul bahwa apa, gitu. Jadi dirinya itu adalah generasi emas, gitu misalnya, gitu ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana? Ya berkolaborasi apa ya? Jadi silakan Bapak Ibu mendeskripsikan 1-2 kata aja. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa, jadi nanti kita berharap semua warga sekolah di sekolah SMA Negeri 1 ini bahwa paham akan apa. Jadi kita kaitkan dengan impian kita. Jadi sekali lagi kalau di Indosiar gitu ya, bintang utamanya adalah Krisdayanti gitu. Kalau di sini pendidikan kurikulum merdeka itu bintang utamanya adalah Ki Hajar Dewantara, jadi KHD. Di filosofi KHD barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengar bahwa segala yang kita lakukan adalah sebesar-besar untuk keperluan murid dan kepentingan murid, mengutamakan kebahagiaan dan menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Jadi itu kira-kira yang menjadi tujuan utama. Demikian juga teori Among ya. Sudah boleh ditempel ke depan. Kalau satu-satu misalnya ditempel boleh sekalian, barangkali boleh. Baru selesai satu langsung ditempel silakan. Biar bisa kita melihat beda-beda. Lagi sudah nomor satunya sudah. Oke, saya bantu tempel ya. Murid yang cerdas, kompetitif dan berkarakter.
Ini itu aja nih. Kemudian yang kedua, mempunyai prestasi. Murid adalah sosok yang memiliki prestasi. Yang ketiga, kita mengutamakan cerdas dan berkarakter ya. Selain cerdas, ada berkarakter positif. Lalu yang keempat, punya potensi. Sadar betul bahwa kita punya potensi, murid itu punya potensi. Ukuran. Nah, ini ada lagi. Silakan ditempel, ya, Ibu silakan ditempel ke depan. Sesuaikan dengan jawabannya, nomornya ya. Nanti kita lihat ya. Jadi seperti apa sih mimpi kita gitu, untuk murid-murid ke depannya. Diharapkan kita nanti visi sekolah bisa diwujudkan. Jadi melalui diskusi. Oh, kurang lagi satu. Singkat-singkat aja ya, Ibu yang serius semua. Serius sekali. Di satu kata, dua kata tidak apa-apa. Yang udah selesai boleh nomor satu, barangkali udah selesai bisa kita tempel depan. Satu boleh ditempel. Boleh. Ada 6 kalimat umpam. Kubura ini panjang sekali jawabannya. Tanya aja. Panjang nanti. Bahasa. Bahasa ya. Memimpikan murid yang cerdas, berbudi pekerti, berkarakter, berakhlak. Kemudian ini sudah Bu Putri. Ini nomor 2. Ini jawabannya aja. Kembali makhluk Tuhan yang unik. Ya, cerdas dan berkarakter, mengutamakan kebutuhan belajar siswa, kedisiplinan, punya potensi. Murid di sekolah kita sadar betul punya potensi. Boleh biar tidak bingung. Kedua, sabar. Awas kebalik, lemnya kebalik. Wah, jatuh.
Ya, sudah selesai, Ibu? Bagaimana? Oh, belum satu. Kita mulai dari yang nomor 1 ya, sekalian sambil jalan gitu ya. Jadi di sini kita sudah ada hasil dari diskusi rembuk pendapat bahwa kita menginginkan murid yang cerdas, kompetitif, cerdas, berbudi pekerti, berakhlak, berkarakter. Kemudian demikian murid yang cerdas, berbudi pekerti, luhur, cerdas, berbudi pekerti, luhur, cerdas. Ya, semuanya kita pengen murid yang cerdas ya pasti ya. Semangat Bapak Ibu. Cerdas dan budi pekerti yang luhur, menginginkan murid yang ceria ya jelas ya. Kita nggak hanya belajar, harus ada penumbuhan karakter. Kedua itu adalah sekolah, harus ceria, berpotensi dan berbudi pekerti. Memimpikan murid yang cerdas, berbudi pekerti artinya murid yang memiliki kecerdasan dalam ilmu pengetahuan dan kepemimpinan, berkarakter yang baik ya. Jadi impian murid-murid Bapak Ibu semuanya pastilah pemikiran yang terbaik untuk murid-murid Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi, aset yang punya kemampuan. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik ya, punya potensi yang sendiri-sendiri, jadi beda-beda. Makhluk Tuhan yang unik, pribadi yang spesial, makhluk Tuhan yang memiliki potensi dari masing-masing pribadi, ciptaan Tuhan yang beraneka ragam. Percaya murid adalah bibit unggul, merupakan tempat persemaian yang tepat gitu, betul ya. Jadi tempat persemaiannya itu di sekolah. Jadi murid adalah bibit-bibit unggul, jangan sampai bibit unggul persemaiannya nggak bagus, jadi hasilnya nggak bagus. Ya, kita lah sebagai, kalau nggak salah diibaratkan kita adalah sebagai petani ya Bu ya, petani. Kemudian kita percaya bahwa murid pasti bisa menjalani dan mencapai tempat persemaian. Sebelumnya ibu-ibu bisa dikonsumsinya bisa sambil jalan di KI-nya. Cerdas dan karakter, mengutamakan kecerdasan, kedisiplinan, berkarakter. Kemudian mengutamakan kebutuhan belajar siswa, pelajaran yang berpihak kepada murid, menjadi tauladan, sekolah sebagai tauladan. Kedisiplinan dan sopan santun menjadi tauladan bagi siswa, mengutamakan kedisiplinan budi pekerti luhur, menjadi role model yang baik bagi siswa, menjadi tauladan. Ini sekolah kita mengutamakan ini. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa punya potensi, capai cita-cita, perlu kerja keras. Murid kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu, haus akan peningkatan potensi diri. Pendidikan tidak hanya tentang memperoleh ilmu dan kecerdasan, tapi juga berkarakter. Pendidikan juga untuk mencapai cita-cita. Pendidikan adalah jalan untuk memperlebar kesempatan mencapai cita-cita. Ya, memang kita mengenal bahwa kadang-kadang ada 1-2 barangkali karakter atau tokoh di masyarakat yang tanpa pendidikan tuh berhasil gitu ya, tapi itu mungkin 1 dari sekian juta gitu. Tapi dengan pendidikan di sini memperbesar peluang untuk sukses tentunya. Potensi dan cita-cita, jadi sadar betul akan motivasi untuk maju dan terus berkarya. Murid kita sadar betul bahwa pendidikan adalah jalan memperlebar kesempatan mencapai bakat dan prestasi ya. Selanjutnya nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah yakin bahwa semua warga harus saling membantu, berprestasi, mencapai visi sekolah berpusat kepada murid, mencapai tujuan yang perlu kerjasama, meningkatkan kompetensi, kerja keras dan bersama untuk mencapai cita-cita, meningkatkan potensi diri, mencapai visi, olahraga, olah pikiran ya, olah karsa ya benar. Kemudian kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa perlunya komunikasi ya, jadi komunikasi penting. Warga paham bahwa semua warga sekolah harus bekerja sama dalam mencapai cita-cita, meningkatkan potensi diri untuk berkolaborasi, mencapai visi sekolah. Visi misi diperlukan kerjasama yang baik, kompetensi profesionalisme, disiplin, kunci keberhasilan, meningkatkan potensi diri dan perlu adanya kerjasama komunikasi, perubahan hingga mencapai lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bu. Ini semuanya sudah visinya jauh ke depan. Nah, dari yang kita bacakan tadi, kira-kira ada nggak di sini simpul
fulcrum gitu. Jadi hal yang bisa kita dapatkan di sini, kalau saya sendiri ya Bapak Ibu ya, kalau saya sendiri sih visi dari saya ya untuk guru penggerak itu kemarin adalah mewujudkan generasi tangguh dan bermutu dan memiliki profil pelajar Pancasila dalam lingkungan yang berpihak kepada murid. Jadi ini visi guru penggerak dari saya. Nah, kira-kira dari kesimpulan hari ini, hasil diskusi cita-cita murid, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dari yang tadi saya sudah paparkan, barangkali ada mungkin Bu Haji gitu ya, atau teman-teman di sini bisa menyimpulkan kira-kira dari tadi pengisian kalimat umpan yang dapat kita simpulkan seperti apa ke depannya untuk murid yang ada di SMA Negeri 1 Negara. Silakan. Bu Reni mungkin. Terima kasih atas waktunya. Dari apa yang tadi dipaparkan oleh teman-teman, mungkin bisa saya simpulkan bahwa apa tadi cita-cita yang murid inginkan adalah ada untuk menjadi siswa atau manusia yang cerdas, berakhlak mulia yang baik, yang sehingga nantinya bisa mencapai kebutuhan yang semua siswa inginkan dan dapat bersaing nantinya setelah lulus dari sekolah yang dari sekolah, entah itu bersaing di masyarakat, bersaing atau bersosialisasi di masyarakat, maupun juga bersaing nanti di dunia kerja. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Jadi dapat kita ini ya, saya rangkum tadi kurang lebih seperti ini. Mungkin ada yang lain mungkin ingin menambahkan. Bagaimana? Bu Haji mau ditambahkan lagi? Jadi hasil dari tadi Bu Reni menjadi siswa yang cerdas dan berakhlak mulia sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Ada mungkin ditambahkan profil pelajar Pancasila yang lainnya mungkin selain berakhlak, atau barangkali ada tambahan lain, mungkin ada kesimpulan lain mungkin. Bagaimana? Pas, oke. Ya, jadi kesimpulan jadi udah pas sekali Bu Reni menyampaikan bahwa cita-cita murid kita ke depannya menjadi siswa yang cerdas, berakhlak mulia sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan ya. Jadi berakhlak mulia itu salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama, karena kita mungkin berpikir bahwa dengan akhlak ini semuanya dapat kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, mari kita lihat visi sekolah kita. Jadi visi sekolah kita ini tampil unggul dalam mutu berdasarkan akar budaya berwawasan lingkungan di era revolusi industri 4.0. Ini barangkali masih ketika sebelum tahun 2017 ya. Nah, di tahun 2017 atau 2021 tepatnya itu sudah bergeser ya dari era revolusi industri 4.0 menjadi era society 5.0, di mana tidak lagi 4.0. Jadi 5.0 ini society, artinya seluruh society itu memanfaatkan penemuan-penemuan yang ada di revolusi industri 4.0 menjadi sesuatu yang tidak hanya dikerjakan oleh mesin, tapi juga memanfaatkan potensi manusia itu sendiri atau society itu sendiri. Jadi kalau yang sekarang ini mungkin ibu-ibu sering lihat di TikTok, jadi pemanfaatkan artificial intelligence, itu sudah mulai seperti itu. Kira-kira dari visi dan misi ya, dan misi ini visi kita lumayan banyak sih ya untuk menunjukkan visi itu, tapi kita fokus ke visi dulu. Adakah hal yang mungkin perlu kita tambahkan atau mungkin revisi gitu ya, kurang lebih ya, atau mungkin diganti ya, karena sudah ada kesimpulan tadi, sudah ada rembuk pendapat. Perlukah kita mengubah visi ini? Kira-kira usulan Bapak Ibu seperti apa? Mungkin visi yang bisa kita simpulkan di sini. Ya, Bu Reni. Ya, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Menurut saya visi sekolah ini sudah bagus, tetapi hanya perlu ditambahkan sedikit. Mungkin perlu tambahan mengenai profil Pancasilanya. Ya, itu aja sedikit dari saya. Terima kasih. Profil pelajar Pancasila ya. Kira-kira
Untuk yang narasinya mungkin teman-teman bisa membantu. Ya. Silakan. Bapak Ibu. Bagaimana? Silakan. Mungkin dari Ibu Dewi. Tampil unggul biar ada kata-kata Tampil unggul dalam mutu berdasarkan Oke, sebentar. Ini siapa tahu memang sudah fix ya, kayak tadi sekali kita menyebutkan langsung fix ya. Ya, ayo Bu, tampil unggul dalam mutu dalam berbudi pekerti, pekerti, luhur, berwawasan budaya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang bagaimana kira-kira lingkungan pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran yang berpusat pada keberpihakan murid gitu ya, pada murid apa keberpihakan, berpusat pada murid, berpihak pada murid. Ya. Wah, ini ya, sudah ada yang kemarin yang dari visi yang awal ada, profil pelajar Pancasila juga ada. Jadi tampil unggul dalam mutu berbudi pekerti luhur, berwawasan budaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam lingkungan pembelajaran berpihak pada murid. Bagaimana, Bapak Ibu, mau ditambahkan lagi? Atau sudah Pas? Perlu tambahan lagi? Lagi? Sudah? Sudah pas ya. Ini hasil kita hari ini ya, mudah-mudahan memang bisa dilaksanakan, memberi efek ke depannya ke sekolah SMA Negeri 1 Negara. Terima kasih. Kemudian kita lihat di sini bahwa, nah, apakah visi sekolah kita yang kemarin ya, yang di sekarang ini nih, yang sekarang kita sedang laksanakan gitu ya, sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana? Sudah? Sudah memang. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi sudah ya, profil belajar Pancasila dan keberpihakan kepada murid. Kemudian, nah, ini apakah sikap? Ini yang ke selanjutnya ya. Apakah sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut? Sudah ya, menurut saya sih ya, ibu-ibu ya. Jadi siswa kita sudah banyak meraih prestasi, baik di akademik atau non akademik. Kemudian guru juga sudah banyak berprestasi, menjadi teladan bagi murid. Contohnya kita datang lebih awal dari murid, kemudian murid juga datang 10 menit sebelum pembelajaran. Kemudian orang tua berperan aktif mendukung anak dalam mengerjakan tugas. Kebetulan perlu kami sampaikan Ibu pengajar praktik bahwa di beberapa guru itu sudah menerapkan bahwa ketika murid mengerjakan tugas itu murid wajib berfoto dengan dengan orang tuanya di rumah dan mengirimkan di grup WA. Jadi ini sudah ada peran dari murid, guru dan orang tua itu sudah berperan aktif sesuai dengan visi yang kita rumuskan tadi. Nah, selanjutnya kita, kalau visi sudah kita tadi sudah rumuskan ya, Ibu ya. Kita masuk ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini adalah yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jadi ada 4 pertanyaan. Di sini Bapak Ibu kembali saya ajak untuk menulis di post-it, singkat-singkat aja, barangkali bisa di-share.
Jadi singkat-singkat aja ada empat hal. Ini sebenarnya ada, kalau prakarsa perubahan itu adalah actionnya. Jadi ada visi tadi yang kita punya. Prakarsa perubahan adalah perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut gitu. Jadi untuk murid tentunya. Jadi visi itu sekali lagi bukan untuk guru, bukan untuk sekolah, tapi murid dan murid. Fokus kita semuanya adalah kepada murid. Yang pertama adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi misalnya perubahannya seperti apa? Meningkatkan apa gitu ya? Mewujudkan apa? Jadi dimulai dari kata kerja. Meningkatkan, mewujudkan gitu ya. Untuk apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi apa saja kolaborasinya? Barangkali kolaborasi dengan mendatangkan orang tua ke sekolah sebagai narasumber. Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Contohnya kita kan punya potensi kita ini anak-anak sudah mampu melakukan pemahaman dengan teknologi karena kita sudah menggunakan, kebetulan kita PAS dan UAS itu sudah menggunakan website yang berbasis teknologi yang bernama CBT, di computer based test, jadi computer based test. Jadi ada websitenya dan itu kita sudah gunakan Ibu. Jadi ini sudah potensi luar biasa dari murid kita memanfaatkan teknologi ini. Kemudian kita juga di sini punya klub e-sport dan sudah beberapa kali menang dalam kejuaraan nasional dan provinsi juga. Kemarin baru sempat menang juara 1 anak-anak untuk Gubernur Cup e-sport. Jadi itu potensi. Nah kira-kira untuk dari potensi kekuatan ini kita dapat pakai untuk apa? Tantangannya bagaimana? Tantangannya ya. Kita pakai, kalau prakarsa perubahan tuh ada atap ya. Atap itu apa Bu? Jadi A itu adalah saya juga sedikit ini ya. Kalau T-nya itu kan tantangan. Jadi apa yang kita sudah miliki, kemudian tantangan, lalu P itu adalah pembelajaran. Di metode atap ini biar nggak salah ya, kita lihat bisa kita pakai sebagai salah satu. Ini biar bisa ditayangkan, jadi bisa dilihat oleh ibu sekalian. Salah satunya adalah atap awal, aset ya. Jadi asetnya apa aja? Jadi aset itu aset kekuatan ya. Tantangan. A itu aksi itu kegiatan. P pembelajaran. Jadi asetnya kita apa? Itu contohnya. T itu tantangan, aksi, kegiatan, dan pembelajaran. Ya, barangkali kalau sudah bisa ditempel di tempat yang tadi, tidak usah terlalu banyak-banyak Bapak Ibu, dikit aja. Ya, nanti ini prakarsa perubahan berupa sebuah action ya, tindakan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi. Seperti biasa ya, nanti ditempel di bagiannya ada 1, 2, 3, 4.
dapat kami sampaikan Ibu pengajar praktik bahwa yang berdiskusi di sini tidak hanya guru tapi juga ada dari tenaga pendidikan. Jadi ada Ibu Dian dan Novi dari Tata Usaha. Kita berupaya supaya semua unsur terlibat dalam penyusunan visi dan prakarsa perubahan hari ini. Baik, kita lihat di sini ya. Nanti bantu simpulkan ya, Ibu ya. Di saya baca. Yang pertama, meningkatkan kepedulian. Jadi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama mencapai visi ini adalah meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah, meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang akademik, meningkatkan potensi diri, meningkatkan disiplin, meningkatkan kreativitas melalui kegiatan yang bermutu, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Ini yang kedua ya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru untuk mewujudkan visi sekolah? Ini melestarikan lingkungan. Kemudian meningkatkan kepedulian, melibatkan orang tua sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan. Kalau nggak salah ini juga ada tagihan di akreditasi sekolah berarti ya, melibatkan orang tua, siswa sebagai narasumber, kerjasama orang tua dengan kegiatan sekolah, mengundang ortu dalam semua kegiatan sekolah, melibatkan orang tua sebagai pemerhati pendidikan, ya. Kemudian yang ketiga, bentuk kegiatan. Ini aksinya ya. Aksinya adalah kegiatan ekstra. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi murid, pengolahan sampah. Ini baru ini ya. Kalau nggak salah kita memang punya mesin pencacah sampah. Jadi kan memang sudah kekuatan kita, mesin pencacah sudah ada, tinggal dimanfaatkan. Kemudian ada kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan, melibatkan orang tua sebagai pendukung dalam kegiatan sekolah, izin orang tua dalam setiap lomba. Kemudian yang keempat di sini, yang keempat tadi pertanyaannya yang keempat apa ya? Langkah konkret. Jadi di sini langkah konkretnya adalah melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, melibatkan orang tua, memilah mengumpulkan sampah, kerja bakti di sekolah, teknologi antara siswa mengikuti lomba e-sport, melakukan kerja bakti di sekolah, melibatkan orang tua dalam kegiatan di sekolah, memilah sampah. Ini lebih banyak ke arah ini ya, kegiatannya lebih ke arah bagaimana mengelola sampah ya. Tapi ada tadi disinggung dengan teknologi. Teknologi karena kita memang anak-anak asetnya itu ya suka untuk searching gitu ya, kreativitasnya. Nah, kira-kira prakarsa perubahan dari apa yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya, dari 4 pertanyaan pemantik ini kira-kira bagaimana kesimpulannya? Silakan Bapak Ibu. Jadi mulai dari kata kerja ya, meningkatkan, mewujudkan, memberdayakan. Silakan. Bu Hanif mungkin. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari prakarsa perubahan ini adalah kita bisa meningkatkan kreativitas, kepedulian siswa terhadap lingkungan, kemudian terhadap perkembangan IT. Itu
tadi dengan melibatkan orang tua siswa. Meningkatkan kreativitas siswa. Meningkatkan kreativitas siswa, kemudian kepedulian, meningkatkan kreativitas, kepedulian, bukan hanya di bidang meningkatkan kreativitas dan kepedulian siswa, dan partisipasi orang tua untuk mencapai partisipasi orang tua untuk mencapai visi dan misi sekolah. Visi aja. Meningkatkan kreativitas dan kepedulian siswa dalam partisipasi orang tua untuk mencapai visi. Nah, ini mencapai visi kira-kira melalui apa? Jadi visi yang bagian mana yang kira-kira kita sebagai asetnya kan tadi udah ada teknologi ya. Mungkin bisa pengelolaan sampah karena tadi lebih banyak Tentang lingkungan. lingkungan. Sudah jam 12 ya. Pengingat. Jadi ini siswa dalam kegiatannya kira-kira apa ya? Kegiatan apa yang mengelola sampah? Berarti itu kepeduliannya ditambah sampah. Sampah kepeduliannya ditambah berarti. Kepedulian siswa Kepedulian siswa terhadap lingkungan. meningkatkan kreativitas dan kepedulian siswa terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan serta partisipasi orang tua dalam pengelolaan sampah melalui itu yang memang untuk mencapai visi ya. Melalui apa kira-kira? Berarti di sini partisipasi orang tua dalam pengelolaan lingkungan. Untuk mewujudkan ya, belakangnya. Prakarsa perubahan itu kan ada yang kita sasar kayak meningkatkan. Kemudian aksinya ya. Aksinya itu kan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah, kemudian ada pembelajarannya. Melalui apa dia? Melalui teknologi pemilahan sampah. Ya, teknologi. Mungkin biasanya pengelola sampah ya dipilah aja karena sampahnya didapatkan. Ya, bisa teknologi. Kita kan sudah punya alat pencacah itu yang sudah berbasis teknologi. Jadi memakai EM4 mungkin ya biar bisa dipakai untuk pupuk di sekolah. Untuk tadi apa? Untuk mewujudkan visi ya. Visi sekolah ya. Ini rubah sedikit yang mana susunannya ya, meningkatkan kreativitas dan kepedulian kreativitas kepedulian siswa serta partisipasi orang tua. Kreativitas, kepedulian siswa serta partisipasi orang tua. Di bawah ke atas.
visi sekolah yang sudah tadi dibuat. Jadi ini adalah prakarsa perubahan. Kemudian visi yang tadi sudah disepakati adalah tampil unggul dalam mutu, berbudi pekerti luhur, berwawasan budaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan dirumuskan dalam sebuah prakarsa perubahan, yakni meningkatkan kreativitas, kepedulian siswa, serta partisipasi orang tua terhadap lingkungan sekolah dalam pengelolaan sampah melalui teknologi untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi demikian, terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Wakakurikulum barangkali bisa memfasilitasi. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua, semangatnya. Terima kasih. Waktu kami serahkan kepada Ibu pengajar praktik. Baik, terima kasih Ibu Eva atas pemaparannya dan memandu jalannya diskusi. Diskusinya sungguh menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah menyumbangkan ide-ide apa yang ada di benak Bapak Ibu untuk perubahan sekolah ke arah yang lebih baik lagi. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang ada di sini pada kesempatan ini, semoga apa yang menjadi visi Bapak Ibu ke depan itu menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk berkomitmen, apapun langkah perubahannya, Bapak Ibu memiliki komitmen untuk mewujudkan dari inisiatif maupun perubahan-perubahan yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Demikian dari saya. Kalau dari Bapak Wakil ada yang mau disampaikan? Sudah. Baik, karena tidak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu dapat berpartisipasi juga di kegiatan guru penggerak di angkatan 10. Ya, jadi tidak hanya Bu Eva dan rekan-rekan yang lain yang sudah berpartisipasi di pendidikan program guru penggerak ini, tetapi Bapak Ibu juga adalah bagian dari agen perubahan di pendidikan Indonesia kita. Terima kasih, acara bebas. Selamat siang. Terima kasih banyak. Jangan lupa konsumsi. Makasih ya. Nanti di kelas